Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 AKL 1 akan mempresentasikan mengenai analisis Undang-Undang HPP. Nama saya Bella Fadila Utami, nomor absen 6. Nama saya Nika Duskita, nomor absen 21. Nama saya Kinanti Arasumba, nomor absen 17. Nama saya Yunita Rizka, nomor absen 35. Belakang Undang-Undang HPP. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina menyebabkan ketidakpastian ekonomi global yang juga berdampak pada perekonomian negara kita, Indonesia. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang menimbulkan efek domino mulai dari krisis kesehatan, gangguan aktivitas sosial, hingga gejolak negatif perekonomian. Tahun 2020, kinerja ekonomi Indonesia menurun cukup parah. Hal ini ditandai dengan kegiatan konsumsi yang terganggu, investasi terhambat, dan ekspor-impor yang terkontraksi. Tahukah kalian, APBN tahun 2020 mengalami defisit sebesar 5,07%. Hal ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang maksimal hanya mencapai 3%. Akibatnya, pemerintah harus mencari pembiayaan sekitar 852 triliun untuk menutup defisit anggaran. Dengan melihat keadaan tersebut, diperlukan strategi yang efisien dan efektif untuk menangani permasalahan ekonomi ini. Perbaikan kinerja penerimaan dan administrasi perpajakan menjadi bagian penting yang harus segera dibenahi oleh pemerintah. Pada tanggal 28 Oktober 2021, pemerintah mengesahkan Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 untuk meningkatkan pertumbuhan dan percepatan pemulihan ekonomi nasional, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta melakukan reformasi administrasi dan perluasan basis pajak. Perubahan UU HPP dalam PPh atau pajak penghasilan yaitu penambahan pada objek pajak yaitu kenikmatan atau natura. Bagi pegawai, natura termasuk dalam penghasilan yang dikenakan pajak kecuali yang ditentukan pada UU. Adanya UU penambahan penghasilan bersifat final pasal 4 ayat 2 bagian A yaitu bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang. Perubahan yang kedua yaitu yang merupakan bukan objek pajak penghasilan atau PPh. Pertama, penambahan pada rincian bantuan atau sumbangan yang sebelumnya hanya zakat, pada perubahan UU HPP ditambah infak dan sedekah. Yang kedua, natura atau kenikmatan yang bukan objek pajak. Rinciannya adalah yang pertama penyediaan makan atau minum seluruh pegawai, yang kedua natura atau kenikmatan di daerah tertentu, yang ketiga natura atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan, yang keempat natura atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai oleh APBN, yang kelima natura atau kenikmatan dengan jenis dan batasan nilai tertentu. Perubahan UU HPP pada klaster PPh yang ketiga yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ada penambahan pada pasal ayat 1 ditambah biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Kesimpulan terkait natura. Pada prinsipnya, natura dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Atau kenikmatan yang bukan objek PPh bagi penerima. Yang pertama, penyediaan makan atau minum seluruh pegawai. Yang kedua, natura atau kenikmatan di daerah tertentu. Yang ketiga, natura atau kenikmatan karena keharusan bekerja. Yang keempat, natura atau kenikmatan yang bersumber dari biaya APBN. Yang kelima, natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan nilai tertentu. HPP atau penghasilan tidak kena pajak. Di dalam Undang-Undang HPP, besarnya PTKP adalah sebesar 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak orang pribadi kawin, 54 juta tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami, 4.500.000 tambahan untuk setiap tanggungan anggota keluarga, saudara, atau semeda dalam garis keturunan lurus maksimal 3.
Sebenarnya PTKP ini sudah diterapkan di Indonesia mulai tahun 2016. Namun baru dicantumkan di dalam undang-undang adalah dalam undang-undang HPP ini. Sebelumnya, perubahan PTKP dicantumkan di dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. Terakhir kali PTKP dicantumkan dalam undang-undang adalah tahun 2008 di dalam Undang-Undang PPH, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Mengenai tarif pajak. Di dalam Undang-Undang HPP ini terdapat perubahan mengenai interval PKP atau penghasilan kena pajak. Di mana dalam Undang-Undang PPH kelompok pertama atau yang dikenakan tarif 5% terdapat interval sebesar 0 sampai 50 juta. Namun di dalam Undang-Undang HPP hal ini diperlebar menjadi penghasilan 0,60 juta. Hal ini mengakibatkan wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah akan terkena beban pajak yang rendah dan wajib pajak orang pribadi berpenghasilan tinggi akan terkena pajak yang lebih tinggi. Karena di dalam Undang-Undang HPP tercantum interval pajak baru kelompok 5, yaitu terhadap penghasilan di atas 5 miliar akan terkena pajak sebesar 35%. Selanjutnya, batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha yang menghitung PPH berdasarkan tarif 0,5% berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta tidak dikenai pajak. Artinya, wajib pajak orang pribadi pengusaha jika memiliki omset atau penjualan sejumlah 500 juta maka tidak akan dikenakan PPH. Selanjutnya, tarif pajak terhadap wajib pajak badan. Tahun 2022, tarif wajib pajak badan ditetapkan sebesar 22%. Tarif ini dapat lebih rendah jika memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama berbentuk perseroan terbuka, yang kedua dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek paling sedikit 40%, dan yang ketiga memenuhi persyaratan tertentu. Perlu diketahui bahwa awal tahun 2020 tarif PPH badan sebesar 25%. Lalu sekitar awal Juli, tarif PPH badan menjadi 22%. Sebenarnya pemerintah merencanakan bahwa tahun 2022 tarif PPH badan akan menjadi 20%. Namun melihat kondisi perekonomian nasional yang mengalami krisis beserta dengan lebarnya defisit Indonesia, maka tarif PPH badan tetap ditetapkan sebesar 22%. PPN 1. Pengurangan objek dan fasilitas PPN. Mengubah beberapa ketentuan pada pasal 4A dan 16B Undang-Undang PPN. 2. Kenaikan tarif PPN. Mengubah ketentuan pada pasal 7 Undang-Undang PPN. 3. Kemudahan dan kesederhanaan. Menyiapkan pasal baru yaitu pasal 9A. 4. Pengkreditan pajak masukan. Memperbaiki dan menghapus beberapa ketentuan pada pasal 9. 5. Pendelegasian wewenang. Menambah pasal baru yaitu pasal 16G. Objek dan fasilitas PPN. 1. Pengaturan kembali barang dan jasa yang dikecualikan dalam pengenaan PPN. 2. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN diberikan agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran. 3. Fasilitas pembebasan PPN diberikan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. 4. Pengaturan kembali rincian kriteria fasilitas yang semula terdapat 15 kriteria menjadi 10 kriteria. Barang dan jasa tidak kena PPN. Pasal 4A ayat 3 diubah menjadi mengalami perubahan yaitu yang semula itu non-JKP menjadi JKP. Pasal 4A ayat 2 yaitu penambahan BKP. Barang yang awalnya non-BKP menjadi BKP. Perubahan pasal 7 ayat 1 dan 3, penambahan ayat 4 mengenai tarif PPN. Tarif PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Pada ayat 3 yang sebelumnya berbunyi tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah menjadi tarif PPN. Pada ayat 4 mengalami penambahan. Fasilitas PPN menurut Undang-Undang Pasal 16B
ayat 1A baru mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional. Kenaikan tarif PPN. Tarif PPN yang sebelumnya 10% menjadi 12%. Tarif PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11% dan kemudian menjadi 12% ditunjukkan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengusaha kena pajak dengan ketentuan yang pertama, mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun, buku tidak melebihi jumlah tertentu. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha tertentu. Yang ketiga, melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu atau jasa kena pajak tertentu. Dapat memungut PPN yang terutang dengan besaran tersebut. Atas pajak masukan perolehan BKP atau JKP, impor BKP, dan pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud oleh PKP tidak dapat dikreditkan. Contoh, yang pertama, PKP dengan peredaran usaha kurang dari 4,8 miliar. Yang kedua, PKP yang melakukan penyerahan jasa pengiriman paket. Yang ketiga, PKP yang melakukan penyerahan jasa pengurusan transportasi atau freight forward, yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi. Untuk pemberlakuan, pengaturan kembali ketentuan PPN pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku mulai 1 April 2022, kecuali ketentuan pada pasal 7 ayat 1 huruf B, paling lambat 1 Januari 2022. Pendapat terhadap Undang-Undang HPP Klaster Pajak Penghasilan. Di dalam Undang-Undang HPP, asas keadilan tersemat dengan jelas dalam Undang-Undang HPP Klaster PPH. Warga negara yang mampu dan memiliki daya pikul yang besar akan lebih dibebani dibandingkan dengan warga negara yang kurang mampu. Undang-Undang HPP melakukan pelebaran interval PKP terhadap tarif 5%, sebelumnya 0-50 juta menjadi 0-60 juta. Hal ini mengakibatkan beban PPh turun bagi warga negara yang berpenghasilan rendah. Kemudian, di dalam Undang-Undang HPP terdapat interval PKP baru, yaitu sebesar 5 miliar dengan tarif 35%. Artinya, wajib pajak dengan penghasilan di atas 5 miliar akan dikenakan tarif sebesar 35%. Hal ini mengakibatkan wajib pajak orang pribadi kaya raya akan membayar pajak yang lebih tinggi. Tidak banyak warga negara Indonesia yang mencapai penghasilan ini dalam setahun. Pembebanan PPh yang lebih besar kepada orang kaya ini sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, pembebanan ini juga akan mampu mengatasi persoalan ketimpangan ekonomi di negara kita. Adapun bukti penerapan asas keadilan lainnya yaitu perlakuan terhadap natura, di mana natura atau kenikmatan ditanggung oleh pihak yang menikmati, bukan pihak lainnya. Dengan demikian, kelompok kami setuju terhadap pemberlakuan Undang-Undang HPP Klaster Pajak Penghasilan. Pendapat terkait PPN. Kelompok kami setuju akan kenaikan PPN ini. Kenaikan PPN ini akan mampu meningkatkan penerimaan negara dan memperkecil defisit anggaran. Untuk memperbaiki perekonomian nasional, ada 2 opsi yang dipilih oleh pemerintah, yaitu mengurangi belanja atau mengoptimalkan pendapatan negara. Di tengah pandemi, sangat sulit untuk pemerintah mengurangi belanja karena banyaknya kebutuhan untuk menanggulangi COVID-19. Sehingga mengoptimalkan pendapatan negara melalui kenaikan tarif PPN sebesar 1% sudah tepat. Jika dilihat secara global, tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah daripada rata-rata dunia, sebesar 15,4%, dan juga lebih rendah dari Filipina 12%, Cina 13%, Arab Saudi 15%, Pakistan 17%, dan India 18%. Selain itu, kenaikan PPN oleh pemerintah juga berjalan beriringan dengan program dukungan di sisi ekonomi kepada masyarakat seperti bantuan sosial dan dukungan kepada dunia usaha yang dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah bagian dari reformasi perpajakan dengan tujuan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menetapkan asas keadilan. Di dalam Undang-Undang HPP, pemerintah melakukan perubahan serta penghapusan data beberapa peraturan perpajakan dengan menyesuaikan keadaan perekonomian nasional saat ini. Sesuai dengan namanya harmonisasi,
Pemerintah menciptakan regulasi yang mampu mengharmonisasikan kebutuhan rakyat dan negara. Undang-Undang HPP mencerminkan besarnya komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan fiskal secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.